Salam para pendengar dimanapun berada, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan-urusan yang baik. Tidak lupa tuliskan jejak dari mana kalian menonton, agar kita bisa saling kenal, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di channel ini. Mentari baru saja naik ketika kepulan asap mulai mengepul dari sebuah warung ayam bakar sederhana di pinggir jalan utama Desa Sukamaju. Warung itu tidak besar. Bangunannya hanya terbuat dari kayu dengan atap seng yang mulai kusam dimakan usia. Beberapa meja plastik dan bangku panjang berjajar rapi di bawah terpal biru yang menjadi pelindung dari panas dan hujan. Meski tampilannya sangat sederhana, hampir setiap hari warung itu dipenuhi pelanggan. Rahasianya bukan hanya karena bumbu ayam bakarnya yang meresap hingga ke tulang, melainkan juga karena pemiliknya yang terkenal ramah kepada siapa saja. Namanya Ahmad. Pria berusia sekitar 40 tahun itu selalu menyambut setiap pembeli dengan senyum yang tulus. "Silakan duduk, Pak. Ayamnya baru saja selesai dibakar, insya Allah masih hangat," ucapnya lembut sambil membolak-balik ayam di atas bara. Tak pernah terdengar Ahmad meninggikan suara kepada pelanggan. Bahkan ketika ada pembeli yang mengeluh atau meminta tambahan sambal berkali-kali, ia tetap melayani dengan wajah tenang. Bagi Ahmad, mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Karena itulah ia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik tanpa mengharap pujian. Menjelang waktu zuhur, warung mulai semakin ramai. Kendaraan dari luar desa silih berganti berhenti. Para sopir truk, pegawai kantor, hingga keluarga yang sedang bepergian sengaja mampir karena mendengar kelezatan ayam bakar Ahmad. Namun ada satu kebiasaan yang membuat pelanggan baru sering merasa heran. Begitu suara azan berkumandang dari Masjid Al-Hikmah yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari warungnya, Ahmad langsung mematikan kipas pembakar, menutup wadah lauk, lalu memasang papan kecil bertuliskan, "Tutup sementara. Salat berjamaah. Insya Allah buka kembali setelah salat." Beberapa pelanggan yang baru datang terkadang kecewa. "Loh, Pak, pesanan saya belum selesai." Ahmad hanya tersenyum meminta maaf. "Maaf, Pak. Mari kita dahulukan panggilan Allah. Setelah salat, pesanan Bapak akan saya selesaikan." Tidak sedikit yang menggelengkan kepala. Kalau begini terus, nanti pembeli kabur. Ahmad hanya membalas dengan senyum. Rezeki sudah Allah yang mengatur. Kalimat itu sederhana, tetapi diucapkannya dengan keyakinan yang begitu kuat. Seusai mengambil wudhu, Ahmad berjalan menuju masjid dengan langkah tenang. Hampir setiap hari ia menjadi salah satu jamaah yang datang paling awal. Ia memilih saf depan dan menunggu iqamah sambil berzikir. Pak Haji Abdullah, ketua takmir masjid sekaligus tokoh yang sangat dihormati di desa itu, berkali-kali memperhatikan kebiasaan Ahmad. "Masya Allah, tidak pernah sekalipun terlambat berjamaah," gumamnya pelan. Yang lebih membuat Pak Haji kagum, setelah salat selesai dan sebagian jamaah pulang, Ahmad tidak langsung kembali membuka warungnya. Ia justru duduk di salah satu tiang serambi masjid. Dari dalam tas kain lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah kitab berwarna coklat yang sampulnya mulai pudar karena sering dibuka. Kitab itu seluruhnya berisi tulisan Arab tanpa harakat. Ahmad membacanya perlahan, lalu sesekali memberi tanda kecil dengan pensil. Pak Haji yang pernah belajar di pesantren beberapa tahun segera mengenali kitab tersebut. "Itu kitab Fathul Qarib," bisiknya. Ia memperhatikan Ahmad membaca setiap baris tanpa terbata-bata. Bahkan ketika berhenti sejenak, Ahmad tampak mengulang sebuah penjelasan dalam bahasa Arab dengan pelafalan yang fasih. Orang ini bukan sembarang santri, pikir Pak Haji dalam hati. Namun Ahmad selalu menutup kitabnya begitu melihat jamaah lain mendekat. Ia tidak pernah membuka pembicaraan tentang ilmu agama, apalagi menunjukkan bahwa dirinya memahami isi kitab tersebut. Sore harinya, warung kembali dipenuhi pelanggan. Beberapa pemuda desa duduk sambil bercanda. "Mat, kalau jualanmu makin laris, jangan lupa traktir kami, ya?" canda salah seorang. Ahmad tertawa kecil. "Kalau rezekinya cukup, insya Allah." Pemuda lain ikut menyela. "Kamu ini rajin sekali ke masjid. Tapi tetap saja ujung-ujungnya cuma jualan ayam bakar." Semua tertawa. Ahmad hanya tersenyum tanpa sedikit pun merasa tersinggung. "Setiap pekerjaan yang halal itu baik," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat suasana hening sesaat. Namun tak lama kemudian mereka kembali bercanda seolah ucapan Ahmad hanyalah kalimat biasa. Menjelang malam, warung akhirnya tutup. Setelah membersihkan panggangan dan merapikan meja, Ahmad menghitung hasil penjualan hari itu.
Sebagian uang dimasukkannya ke dalam kotak kecil bertuliskan, sedekah. Ia tidak pernah lupa menyisihkan sebagian keuntungan sebelum membawa sisanya pulang. Baginya, rezeki akan lebih berkah jika di dalamnya ada hak orang lain. Saat berjalan pulang melewati jalan desa yang mulai sepi, Ahmad memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum pelan. Tidak ada yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu perjalanan panjang yang pernah ia lalui. Tidak ada yang tahu bahwa bertahun-tahun hidupnya dihabiskan di balik dinding sebuah pesantren besar, mempelajari kitab-kitab yang kini hanya sesekali ia buka setelah salat berjamaah. Dan Ahmad memang tidak pernah berniat menceritakannya. Ia merasa cukup dikenal Allah. Baginya, menjadi penjual ayam bakar yang jujur jauh lebih membahagiakan daripada menjadi orang yang dihormati karena gelar, tetapi kehilangan keikhlasan. Namun takdir Allah seringkali menghadirkan kejutan. Suatu hari nanti, seluruh warga desa akan mengetahui siapa sebenarnya Ahmad. Bukan karena ia ingin dikenal, melainkan karena keadaan akan memaksanya berdiri di tempat yang selama ini selalu ia hindari. Di atas mimbar, menyampaikan ilmu yang telah ia simpan dengan penuh kerendahan hati selama bertahun-tahun. Pagi itu udara desa Sukamaju masih terasa sejuk. Seperti biasa, Ahmad telah membuka warung ayam bakarnya sejak matahari belum tinggi. Aroma bumbu yang dibakar di atas bara arang perlahan memenuhi udara dan menarik perhatian para pengendara yang melintas. Satu demi satu pelanggan datang. Ada sopir truk yang sedang mengantar barang, pegawai kecamatan yang hendak berangkat bekerja, hingga para petani yang baru pulang dari sawah. Ahmad melayani mereka dengan senyum yang tak pernah berubah. "Pak Ahmad, tambah sambalnya." "Ya." "Siap, Pak." "Nasinya satu lagi." "Insyaallah. Sebentar." Meski warung sedang ramai, Ahmad tidak pernah terlihat tergesa-gesa. Gerakannya tenang, ucapannya lembut, dan wajahnya selalu memancarkan keteduhan. Menjelang azan zuhur, seperti hari-hari sebelumnya, Ahmad mulai merapikan dagangannya. Seorang pelanggan baru yang belum pernah singgah tampak heran ketika melihat papan bertuliskan, "Tutup sementara untuk salat berjamaah." "Pak, saya buru-buru." "Masa warung ditutup saat pembeli ramai begini?" protesnya. Ahmad menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. "Maaf, Pak. Waktu salat tidak bisa saya tunda. Kalau Bapak berkenan menunggu, setelah salat pesanan akan saya buatkan." Pria itu menggeleng pelan. "Kalau saya yang punya usaha, mana mungkin saya tinggalkan pelanggan?" Ahmad hanya tersenyum. "Rezeki tidak akan tertukar, Pak." Kalimat itu membuat pelanggan lain yang sudah sering datang ikut tersenyum. Mereka sudah hafal dengan prinsip hidup Ahmad. Tidak peduli seramai apa warungnya, begitu azan berkumandang, ia pasti menutup usahanya. Sesampainya di Masjid Al-Hikmah, Ahmad langsung mengambil saf paling depan. Setelah salat berjamaah selesai, sebagian besar jamaah segera pulang. Namun Ahmad tetap duduk bersila di serambi masjid. Ia membuka tas kain yang selalu dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kitab kuning yang sampulnya sudah mulai kusam. Halamannya penuh catatan kecil yang ditulis dengan tinta hitam dan merah. Tanpa membuka kamus atau buku lain, Ahmad mulai membaca setiap baris dengan suara lirih. Lancar, jelas. Seolah tulisan Arab tanpa harakat itu sama mudahnya seperti membaca koran berbahasa Indonesia. Pak Haji Abdullah yang sedang merapikan sajadah kembali memperhatikannya dari kejauhan. "Masya Allah," gumamnya. Rasa penasaran dalam hati Pak Haji semakin besar. Beliau pernah mondok selama beberapa tahun saat muda. Karena itu beliau tahu, membaca kitab kuning tanpa harakat bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh sembarang orang. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Apalagi Ahmad sesekali berhenti lalu mengulang isi kitab menggunakan bahasa Arab yang fasih. Itu bukan kemampuan santri biasa, pikir Pak Haji. Beliau akhirnya mendekati Ahmad. "Sedang membaca kitab apa, Mat?" tanyanya ramah. Ahmad segera menutup kitabnya sebagian dan tersenyum hormat. "Hanya mengulang pelajaran lama, Pak Haji." "Pelajaran lama?" "Iya, takut lupa kalau tidak sering dibaca." Pak Haji mengangguk pelan. Beliau ingin bertanya lebih jauh, tetapi Ahmad selalu menjawab seperlunya. Tidak ada sedikit pun kesan ingin menunjukkan kepandaiannya. Tak lama kemudian Ahmad pamit. "Kalau begitu saya kembali ke warung dulu, Pak Haji. Kasihan pelanggan menunggu." "Silakan." Pak Haji memandangi langkah Ahmad hingga menghilang di balik pagar masjid.
Semakin lama beliau semakin yakin bahwa pria sederhana itu menyimpan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Di sisi lain, tidak semua jamaah memiliki pikiran yang sama. Beberapa orang justru menganggap kebiasaan Ahmad membaca kitab hanyalah pencitraan. "Ah, paling juga cuma pura-pura biar dibilang alim," bisik salah seorang. "Kalau memang pintar agama, kenapa cuma jualan ayam bakar?" Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Ucapan itu terdengar oleh Pak Haji. Beliau hanya menghela napas. "Kalian jangan mudah menilai seseorang," katanya pelan. Namun nasihat itu tidak terlalu dipedulikan. Sore harinya, beberapa pemuda kembali berkumpul di warung Ahmad. Sambil menunggu pesanan, mereka melihat sebuah kitab tergeletak di rak dekat kasir. "Loh, Pak Ahmad masih belajar juga?" tanya Rian sambil menunjuk kitab itu. Ahmad tersenyum. Belajar itu tidak mengenal usia. Bukannya kitab beginian cuma dipakai ustaz. Siapapun boleh mempelajarinya. Rian tertawa. "Kalau begitu nanti Pak Ahmad sekalian saja jadi ustaz. Lumayan, enggak perlu capek bakar ayam." Teman-temannya ikut tertawa. Ahmad tidak tersinggung sedikit pun. Semua pekerjaan yang halal sama mulianya kalau diniatkan ibadah. Jawaban itu membuat mereka terdiam sesaat. Tetapi tak lama kemudian obrolan kembali berlanjut. Malam itu, setelah seluruh pelanggan pulang, Ahmad menutup warung lebih awal. Ia membersihkan panggangan hingga benar-benar bersih. Setelah itu ia duduk sendirian di kursi kayu sambil membuka kembali kitab yang tadi sempat dibawanya ke masjid. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia membaca beberapa halaman dengan penuh kehusyukan. Tak ada yang tahu bahwa kitab itu pernah dipelajarinya langsung dari para ulama besar selama bertahun-tahun. Tak ada yang tahu bahwa setiap catatan kecil di pinggir halaman adalah hasil pelajaran dari guru-guru yang ilmunya diakui di seluruh negeri. Bagi Ahmad, ilmu adalah amanah. Ilmu bukan untuk dibanggakan, bukan pula untuk mencari penghormatan. Karena itulah ia memilih diam. Ia lebih senang dikenal sebagai penjual ayam bakar daripada dipuji sebagai orang alim. Namun di tempat lain, Pak Haji Abdullah belum bisa menghilangkan rasa penasarannya. Siapa sebenarnya Ahmad? Gumamnya sebelum memejamkan mata. Beliau merasa, cepat atau lambat, Allah pasti akan membuka tabir yang selama ini disembunyikan oleh pria sederhana itu. Dan ketika saat itu tiba, seluruh warga desa Sukamaju akan menyadari bahwa mereka telah hidup bertahun-tahun berdampingan dengan seseorang yang memiliki ilmu luar biasa tanpa pernah mengetahuinya. Suara kokok ayam membangunkan Ahmad sebelum azan subuh berkumandang. Seperti biasanya, ia bangun, berwudu, lalu menunaikan salat malam beberapa rakaat. Seusai berdoa, ia duduk bersila di ruang tamunya yang sederhana. Di hadapannya terletak sebuah rak kayu berisi puluhan kitab kuning yang telah menguning dimakan usia. Jari-jarinya mengusap salah satu kitab dengan penuh hormat. Kitab itu membawanya kembali pada kenangan yang telah lama ia simpan rapat di dalam hati. 20 tahun yang lalu, seorang pemuda kurus dengan sarung lusuh dan tas berisi beberapa pakaian berdiri di depan gerbang sebuah pesantren yang sangat terkenal. Pesantren itu telah melahirkan banyak ulama, dosen, hakim agama, hingga para dai yang berdakwah ke berbagai penjuru negeri. Pemuda itu adalah Ahmad. Ia datang dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanyalah seorang penjual ayam bakar keliling, sedangkan ibunya membantu membuat sambal dan bumbu setiap malam. Sebelum berangkat ke pesantren, ayahnya hanya berpesan satu kalimat. "Mat, ayah tidak bisa mewariskan harta. Yang bisa ayah berikan hanya doa. Carilah ilmu yang membuatmu semakin dekat kepada Allah, bukan ilmu yang membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain." Pesan itu terus terpatri dalam hati Ahmad. Hari-hari di pesantren tidaklah mudah. Setiap pagi ia harus membersihkan halaman, menyapu masjid, dan membantu di dapur umum sebelum mengikuti pelajaran. Malam harinya ia masih harus mengulang hafalan dan mempelajari kitab-kitab yang diajarkan para kiai. Seringkali ia hanya tidur 3 atau 4 jam. Namun Ahmad tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat dalam mencari ilmu adalah ibadah. Kesungguhannya membuat para guru mulai memperhatikannya. Dalam waktu beberapa tahun, Ahmad dikenal sebagai salah satu santri yang paling cepat memahami pelajaran. Ia mampu membaca kitab tanpa harakat dengan lancar, menghafal matan-matan penting, bahkan sering diminta membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Suatu malam, Kiai Hashim, pengasuh pesantren, memanggil Ahmad ke Endalem. "Ahmad." "Inggih, Yai."
Besok malam engkau yang mengajar santri kelas 3. Ahmad terkejut. Saya, Yai? Iya. Tapi saya belum pantas. Kiai Hashim tersenyum. Merasa belum pantas adalah tanda engkau sedang dijaga Allah dari kesombongan. Sejak malam itu Ahmad mulai dipercaya mengajar beberapa santri junior. Meski demikian, ia tidak pernah merasa dirinya lebih hebat. Setiap selesai mengajar, ia justru kembali duduk di depan para kiai untuk terus belajar. 15 tahun berlalu begitu cepat. Banyak teman seperjuangannya yang telah pulang ke kampung halaman dan menjadi ustaz, pengasuh majelis taklim, bahkan mendirikan pesantren sendiri. Suatu hari Kiai Hashim kembali memanggil Ahmad. Ilmumu sudah cukup untuk mengajar masyarakat. Ahmad menundukkan kepala. Saya masih ingin belajar, Yai. Tidak ada orang yang ilmunya benar-benar cukup. Bahkan ulama besar pun terus belajar. Tetapi masyarakat juga membutuhkan orang yang mau membimbing mereka. Ahmad mengangguk pelan. Saat itulah datang kabar yang mengubah jalan hidupnya. Seorang tetangga dari desanya datang membawa surat. Wajah pria itu terlihat murung. Ibumu sakit, Ahmad. Jantung Ahmad seakan berhenti berdetak. Bagaimana keadaan beliau? Sudah beberapa bulan sakit. Ayahmu juga mulai kesulitan berjualan. Malam itu Ahmad tidak bisa memejamkan mata. Di satu sisi ia ingin terus mengabdi di pesantren. Di sisi lain, orang tuanya membutuhkan dirinya. Keesokan paginya ia menemui Kiai Hashim. Yai, saya ingin meminta izin pulang. Kiai Hashim memandangnya penuh kasih. Karena ibumu. Ahmad mengangguk. Saya ingin merawat beliau. Sang Kiai tersenyum. Berbakti kepada orang tua juga bagian dari jalan menuju surga. Beliau kemudian mengambil sorban putih dari lemari kecil di sampingnya. Sorban itu diserahkan kepada Ahmad. Bawalah ini sebagai kenang-kenangan. Ahmad menerimanya dengan kedua tangan yang gemetar. Yai, saya tidak pantas. Yang pantas bukanlah yang merasa pantas. Jagalah ilmu yang telah kau pelajari. Jangan gunakan untuk mencari pujian. Air mata Ahmad menetes. Ia mencium tangan gurunya dengan penuh haru. Sebelum berpisah, Kiai Hashim kembali berpesan. Kelak akan datang suatu hari ketika masyarakat membutuhkan ilmumu. Jangan pernah menolak jika itu demi menolong agama Allah. Tetapi selama engkau masih mampu menyembunyikan amalmu dari manusia, lakukanlah. Sebab keikhlasan lebih mahal daripada popularitas. Nasihat itu terus hidup dalam hati Ahmad. Sekembalinya ke desa Sukamaju, ia mendapati ayahnya telah menua. Tubuh yang dahulu kuat mendorong gerobak ayam bakar kini mulai membungkuk. Tanpa banyak berpikir, Ahmad langsung membantu berjualan. Beberapa teman menyayangkan keputusannya. Sayang sekali. Lulusan pesantren selama 15 tahun malah jadi penjual ayam bakar. Ahmad hanya tersenyum. Baginya, membantu orang tua jauh lebih mulia daripada mengejar gelar di mata manusia. Beberapa bulan kemudian, ayahnya meninggal dunia. Warung kecil itu pun menjadi satu-satunya peninggalan yang harus ia jaga. Sejak saat itu Ahmad meneruskan usaha keluarga. Ia tidak pernah memasang gelar di depan namanya. Ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai lulusan pesantren ternama. Bahkan ketika warga memintanya menjadi imam atau mengisi pengajian, ia lebih sering mengusulkan ustaz lain yang menurutnya lebih pantas. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia takut hatinya tergelincir oleh rasa bangga. Kini, bertahun-tahun setelah kepulangannya, hampir seluruh warga hanya mengenalnya sebagai penjual ayam bakar yang rajin salat berjamaah. Tak seorang pun mengetahui perjalanan panjang yang telah ditempuhnya demi menuntut ilmu. Tak seorang pun mengetahui bahwa di balik celemek yang setiap hari dikenakannya, tersimpan amanah ilmu dari para ulama besar. Namun Allah telah menetapkan waktu terbaik untuk membuka rahasia itu. Dan waktu tersebut perlahan mulai mendekat, meski Ahmad sendiri belum menyadarinya. Pagi itu warung ayam bakar Barokah kembali dipenuhi pelanggan. Asap dari bara arang mengepul ke udara, membawa aroma bumbu rempah yang khas hingga ke jalan raya. Beberapa pengendara sengaja menghentikan kendaraannya hanya karena mencium harum ayam bakar buatan Ahmad. Di balik kesibukannya membolak-balik ayam di atas panggangan, Ahmad tetap tidak lupa mengucapkan salam kepada setiap pelanggan yang datang. Assalamualaikum. Silakan duduk, Pak. Waalaikumsalam. Seperti biasa, 2 porsi ya, Mat. Jawab seorang sopir truk yang sudah menjadi pelanggan tetap. Insyaallah, sebentar.
Ahmad bekerja tanpa terburu-buru. Baginya, makanan yang dibuat dengan sabar akan membawa keberkahan bagi orang yang memakannya. Namun tidak semua orang memandang Ahmad dengan rasa hormat. Di sudut warung, beberapa pemuda desa sedang berbincang. Di antara mereka ada Dani, pemuda yang dikenal gemar bergurau, dan Roni, yang sering merasa dirinya paling tahu dalam urusan agama karena rajin mengikuti kajian melalui media sosial. Hebat juga ya, Pak Ahmad, kata Dani sambil tertawa kecil. Katanya rajin baca kitab, tapi tetap saja ujung-ujungnya jadi tukang bakar ayam. Ucapan itu disambut tawa beberapa temannya. Roni ikut menimpali. Kalau memang ilmunya tinggi, kenapa tidak jadi ustaz? Bisa ceramah kemana-mana, dapat amplop besar. Lebih enak daripada kepanasan begini. Mereka tertawa semakin keras. Ahmad mendengar semua perkataan itu. Namun wajahnya tetap tenang. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali meniup bara agar api tetap menyala. Seorang pelanggan yang lebih tua tampak tidak nyaman mendengar ejekan tersebut. Jangan begitu, nak. Semua pekerjaan halal itu mulia. Roni mengangkat bahu. Saya cuma bercanda, Pak. Ahmad meletakkan piring berisi ayam bakar di meja mereka. Silakan dinikmati. Semoga Allah memberkahi rezeki kita semua. Tidak ada sedikit pun nada kesal dalam suaranya. Sikap itu justru membuat pelanggan lain merasa kagum. Menjelang waktu asar, Ahmad kembali menutup warung sementara untuk salat berjamaah. Seperti biasa, ia berjalan menuju Masjid Al-Hikmah. Di halaman masjid, beberapa warga sudah berkumpul. Salah satunya adalah Ustaz Farid, seorang dai muda yang beberapa tahun terakhir sering mengisi pengajian di desa-desa sekitar. Ustaz Farid sebenarnya memiliki ilmu agama yang baik. Namun ia juga memiliki satu kelemahan. Ia sangat senang dipuji. Melihat Ahmad datang dengan pakaian yang masih berbau asap pembakaran ayam, Ustaz Farid hanya mengangguk singkat. Baru selesai jualan, Pak Ahmad. Iya, Ustaz. Capek juga ya. Tapi begitulah mencari nafkah. Ahmad hanya tersenyum. Setelah salat selesai, Ahmad kembali duduk di serambi masjid dan membuka kitab kuningnya. Belum sempat membaca beberapa halaman, Ustaz Farid menghampiri. Pak Ahmad juga suka baca kitab. Iya, Ustaz. Sekadar mengulang pelajaran. Pelajaran dari mana? Dulu pernah belajar di pesantren. Pesantren mana? Ahmad tersenyum kecil. Pesantren biasa saja. Jawaban itu membuat Ustaz Farid tidak bertanya lagi. Dalam hatinya ia mengira Ahmad hanya mondok beberapa tahun, seperti kebanyakan santri desa. Kalau memang ilmunya tinggi, tentu saya sudah pernah mendengar namanya, pikirnya. Ia pun berlalu tanpa mengetahui bahwa pria yang baru saja ia tinggalkan pernah menghabiskan 15 tahun di salah satu pesantren paling disegani di negeri ini. Pak Haji Abdullah yang melihat kejadian itu hanya tersenyum tipis. Beliau mulai memahami mengapa Ahmad selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya. Sore harinya, seorang nenek tua datang ke warung. Namanya Mak Siti. Tubuhnya membungkuk, pakaiannya sederhana, dan di tangannya hanya ada beberapa lembar uang yang sudah kusut. Mat, ada nasi sama ayam yang paling murah. Ahmad mempersilakan nenek itu duduk. Ada, Mak. Mak Siti membuka genggaman tangannya. Uang saya cuma 12.000. Ahmad melihat uang itu, lalu tersenyum hangat. Sudah cukup, Mak. Tak lama kemudian ia menghidangkan sepiring nasi hangat, sepotong ayam bakar berukuran besar, sayur, sambal, bahkan segelas teh hangat. Mak Siti terkejut. Mat, ini kebanyakan. Tidak apa-apa, Mak. Silakan dimakan. Tapi uangku tidak cukup. Ahmad menggeleng pelan. Hari ini saya yang mentraktir. Mata Mak Siti mulai berkaca-kaca. Semoga Allah melapangkan rezekimu, Nak. Amin. Kejadian itu disaksikan beberapa pelanggan. Salah seorang berbisik, padahal ayamnya besar. Bisa rugi. Pelanggan lain menjawab pelan, mungkin itu sebabnya warungnya tidak pernah sepi. Dia tidak hanya mencari untung. Ahmad berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka. Baginya, membantu orang yang membutuhkan adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Menjelang malam, setelah seluruh pelanggan pulang, Ahmad menghitung hasil penjualan hari itu. Seperti biasa,
Ia mengambil sebagian keuntungan dan memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil bertuliskan, sedekah. Saat itu datanglah Pak Haji Abdullah. Masih belum pulang, Mat? Sebentar lagi, Pak Haji. Pak Haji duduk di kursi bambu sambil memperhatikan Ahmad. Mat, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan. Kenapa setiap orang memuji kebaikanmu, kamu selalu mengalihkan pembicaraan? Ahmad tersenyum. Karena pujian itu ujian, Pak Haji. Maksudmu? Kalau orang mencela, kita belajar sabar. Kalau orang memuji, kita harus belajar menjaga hati agar tidak sombong. Saya lebih takut dipuji daripada dihina. Pak Haji terdiam. Kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Beliau semakin yakin bahwa Ahmad bukan orang biasa. Tidak mungkin seorang penjual ayam bakar yang tidak pernah belajar agama mampu berbicara sebijak itu. Namun beliau tetap memilih diam. Beliau percaya, setiap rahasia memiliki waktunya sendiri untuk terungkap. Sementara itu, di sisi lain desa, beberapa pemuda masih menjadikan Ahmad sebagai bahan candaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang mereka remehkan justru memiliki ilmu yang mungkin tidak akan mampu mereka pelajari seumur hidup. Allah masih menutupi kemuliaan Ahmad. Bukan karena ilmu itu tidak berharga, tetapi karena pemiliknya benar-benar menjaga keikhlasan. Dan tak lama lagi, sebuah peristiwa besar akan membuat seluruh warga desa Sukamaju melihat Ahmad dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Fajar baru saja menyingsing ketika Ahmad selesai menata ayam yang telah dimarinasi semalaman. Aroma rempah memenuhi dapur kecil di belakang warung. Sebelum membuka usahanya, ia selalu memulai hari dengan salat duha, lalu berdoa agar rezeki yang datang hari itu membawa keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Ya Allah, jadikan usaha ini jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain, lirihnya. Kalimat itu selalu ia panjatkan setiap pagi. Tak lama kemudian warung mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti. Sebagian besar sudah mengenal Ahmad sebagai pedagang yang jujur. Timbangannya tidak pernah dikurangi, harga tidak pernah dinaikkan sesuka hati. Dan jika ada pelanggan yang kekurangan uang, ia lebih memilih mengikhlaskannya daripada membuat orang lain merasa malu. Menjelang siang, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berdiri ragu di depan warung. Bajunya sudah mulai pudar. Sandalnya tipis dan hampir putus. Di tangannya ia menggenggam uang receh yang dihitung berulang kali. Ahmad menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Anak itu menunduk. Pak, saya mau beli nasi. Pakai ayam juga. Anak itu menggeleng pelan. Uangnya cuma cukup buat nasi. Ahmad tersenyum hangat. Siapa namamu? Fikri. Sudah makan dari pagi? Fikri menggeleng lagi. Ibu sedang sakit. Saya mau bawa nasi untuk ibu. Mendengar jawaban itu, hati Ahmad tersentuh. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sebuah kotak makan. Di dalamnya ia mengisi nasi hangat, sepotong ayam bakar bagian paha, sayur, sambal, dan sebotol air mineral. Fikri memandang bingung. Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Ahmad menutup kotak makan tersebut lalu menyerahkannya kepada Fikri. Ini titipan dari Allah. Maksudnya, kalau Allah menitipkan rezeki lewat saya, masa saya menolaknya? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Fikri. Terima kasih, Pak. Sampaikan salam untuk ibumu. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Anak itu berlari pulang sambil memeluk kotak makanan itu erat-erat. Peristiwa tersebut dilihat oleh seorang pelanggan yang kebetulan sedang makan. Pak Ahmad, setiap hari memang sering begitu. Ahmad hanya tersenyum. Kalau Allah memberi kita rezeki lebih, berarti ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sore harinya, Ahmad menutup warung sebentar untuk salat asar berjamaah. Seusai salat, Pak Haji Abdullah menghampirinya. Mat, tadi saya dengar kamu membantu anak Bu Aminah. Ahmad tampak sedikit terkejut. Pak Haji tahu. Tadi Fikri bercerita kepada marbot masjid. Ahmad hanya tersenyum. Itu hal kecil. Pak Haji menggeleng pelan. Bagi orang yang lapar, itu bukan hal kecil. Ahmad menundukkan pandangan. Saya hanya takut kalau suatu hari Allah bertanya, mengapa saya kenyang sementara tetangga saya kelaparan? Ucapan itu membuat Pak Haji terdiam cukup lama. Semakin sering berbicara dengan Ahmad, semakin beliau merasakan kedalaman ilmu yang dimiliki pria sederhana itu.
Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur desa Sukamaju. Warung Ahmad tetap buka meski pelanggan tidak seramai biasanya. Menjelang maghrib, seorang pria tua datang dengan wajah gelisah. Namanya Pak Karim, tukang becak yang tinggal di ujung desa. Mat. Iya, Pak Karim. Silakan duduk. Pak Karim tampak ragu. Saya sebenarnya malu datang. Kenapa, Pak? Anak saya sudah 3 hari demam. Besok harus dibawa ke puskesmas. Tapi saya belum punya uang. Ahmad mendengarkan dengan tenang. Tanpa banyak bertanya, ia membuka laci kas. Ia mengambil beberapa lembar uang dan menyelipkannya ke dalam sebuah amplop coklat. Ini, Pak. Pak Karim terkejut. Mat, ini terlalu banyak. Gunakan dulu untuk berobat. Nanti saya cicil. Ahmad tersenyum sambil menggeleng. Kalau suatu hari Bapak sudah mampu, bantu saja orang lain yang sedang kesulitan. Mata Pak Karim memerah. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Amin. Ahmad tidak pernah menganggap bantuan itu sebagai jasa. Bahkan setelah Pak Karim pergi, ia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Baginya, sedekah yang paling indah adalah sedekah yang tidak diketahui orang lain. Malam itu, di rumah Pak Haji Abdullah, beberapa tokoh masyarakat sedang berkumpul membahas persiapan peringatan Hari Besar Islam yang tinggal beberapa minggu lagi. Kita sudah menghubungi Kiai Hamdan dari kota, kata ketua panitia. Alhamdulillah kalau beliau bersedia datang, sahut yang lain. Jamaah pasti membludak. Pak Haji hanya mengangguk sambil menyeruput teh hangat. Entah mengapa, bayangan Ahmad kembali muncul dalam pikirannya. Beliau teringat bagaimana pria itu membaca kitab kuning dengan lancar, menjawab setiap pertanyaan dengan penuh hikmah, dan selalu menyembunyikan amal baiknya. Orang seperti itu sekarang semakin langka, batinnya. Namun beliau tidak mengucapkan apapun. Beliau merasa belum saatnya membuka pembicaraan tentang Ahmad. Sementara itu, Ahmad menutup warungnya seperti biasa. Setelah membersihkan meja dan memadamkan bara api, ia kembali membuka kitab kuningnya di rumah. Malam semakin larut. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Ahmad membaca setiap halaman dengan penuh khusyuk. Tak ada yang tahu bahwa ilmu yang ia pelajari selama 15 tahun masih terus ia jaga hingga hari ini. Tak ada yang tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan membuat seluruh warga desa Sukamaju memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan peristiwa itu kini tinggal menghitung hari. Suasana desa Sukamaju berubah lebih semarak dari biasanya. Memasuki bulan Rabiul Awal, warga mulai sibuk mempersiapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah acara tahunan yang selalu dinanti. Jalan-jalan desa dihiasi umbul-umbul berwarna hijau dan putih. Halaman Masjid Al-Hikmah dibersihkan, tenda mulai dipasang, sementara para ibu bergotong royong menyiapkan konsumsi. Bagi masyarakat desa Sukamaju, peringatan Maulid bukan sekadar acara seremonial. Momen itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus kesempatan menambah ilmu agama. Karena itulah panitia selalu berusaha menghadirkan penceramah terbaik. Tahun ini, mereka berhasil mengundang Kiai Hamdan, seorang ulama yang terkenal hingga ke berbagai daerah. Ceramahnya selalu menyejukkan hati, ilmunya luas, dan penyampaiannya mudah dipahami. Begitu kabar itu tersebar, warga semakin antusias. Alhamdulillah, akhirnya Kiai Hamdan bisa datang ke desa kita, kata ketua panitia saat rapat di serambi masjid. Sudah lama saya ingin mendengar ceramah beliau secara langsung, sahut seorang warga. Pak Haji Abdullah yang duduk di sudut ruangan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Semoga Allah memudahkan semuanya, ucapnya. Sementara itu, Ahmad tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi hingga sore ia melayani pelanggan di warung ayam bakarnya. Saat azan berkumandang, ia menutup warung untuk salat berjamaah. Setelah salat, ia kembali membuka kitab kuningnya beberapa saat sebelum kembali bekerja. Tak sedikit warga yang mulai terbiasa melihat kebiasaan itu. Namun masih ada pula yang memandangnya sebelah mata. Pak Ahmad memang rajin ibadah, kata Dani kepada teman-temannya. Iya, tapi ya tetap saja penjual ayam bakar, jawab Roni sambil tertawa. Mereka belum mengetahui bahwa Allah sedang menyiapkan cara yang indah untuk membuka tabir tentang diri Ahmad. 4 hari sebelum acara Maulid, panitia kembali mengadakan rapat terakhir. Pembagian tugas dilakukan dengan rapi. Bagian parkir sudah siap. Siap. Konsumsi. Sudah tinggal memasak.
Sound system. Insya Allah besok dipasang. Ketua panitia kemudian berkata, kita masih membutuhkan tambahan tenaga di dapur umum. Ayam yang harus dimasak hampir 300 ekor. Beberapa orang saling berpandangan. Memasak sebanyak itu tentu bukan pekerjaan mudah. Saat itulah Pak Haji Abdullah mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau kita minta bantuan Ahmad? Pak Ahmad yang jualan ayam bakar itu? Tanya salah seorang panitia. Iya. Beliau pasti ahli mengolah ayam. Usul itu langsung disetujui. Sore harinya, Pak Haji mendatangi warung Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Silakan duduk. Ada yang ingin saya sampaikan. Silakan. Panitia Maulid kekurangan tenaga di bagian konsumsi. Maukah kamu membantu membakar ayam untuk acara nanti? Ahmad langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. Insya Allah saya siap. Berapa upahmu? Ahmad tersenyum. Kalau untuk acara Maulid Nabi, saya tidak perlu dibayar. Pak Haji mengernyitkan dahi. Tapi jumlah ayamnya banyak. Tidak apa-apa. Anggap saja sedekah tenaga. Mendengar jawaban itu, Pak Haji kembali dibuat kagum. Semoga Allah membalas keikhlasanmu. Amin. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, halaman masjid sudah dipenuhi kesibukan. Para ibu memasak nasi dan sayur. Pemuda memasang kursi. Anak-anak berlatih salawat. Ahmad datang paling awal. Tanpa banyak bicara, ia langsung membantu menyiapkan bara api dan membumbui ratusan potong ayam. Keringat membasahi dahinya, tetapi ia tetap bekerja dengan senyum. Beberapa panitia bahkan tidak menyadari bahwa pria yang sibuk mengipas bara itu adalah orang yang selama ini rajin membaca kitab di masjid. Bagi mereka, Ahmad hanyalah tukang masak untuk konsumsi acara. Menjelang siang, aroma ayam bakar mulai memenuhi seluruh halaman masjid. Seorang panitia menghampiri Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih ya. Ayamnya harum sekali. Alhamdulillah. Kalau bukan Bapak, mungkin kami kewalahan. Ahmad hanya menjawab singkat. Semoga acaranya berjalan lancar. Menjelang sore, jamaah mulai berdatangan dari desa-desa sekitar. Masjid dan tenda yang disiapkan perlahan dipenuhi manusia. Kendaraan berjejer di sepanjang jalan. Semua menunggu kedatangan Kiai Hamdan. Ketua panitia berkali-kali melihat jam tangannya. Harusnya beliau sudah sampai. Pak Haji Abdullah mulai merasa sedikit khawatir. Biasanya ulama itu selalu datang tepat waktu. 15 menit berlalu. Belum ada kabar. Setengah jam kemudian, telepon ketua panitia tiba-tiba berdering. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Assalamualaikum. Beberapa detik kemudian, wajah ketua panitia berubah pucat. Apa? Suasana mendadak hening. Telepon diakhiri perlahan. Pak Haji berdiri. Ada apa? Ketua panitia menarik napas panjang. Kiai Hamdan tidak bisa datang. Innalillahi. Mobil yang beliau tumpangi mogok di tengah perjalanan, lalu beliau mendadak jatuh sakit. Dokter menyarankan beliau segera beristirahat dan membatalkan seluruh jadwal ceramah hari ini. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Ribuan jamaah sudah memenuhi halaman masjid. Acara tinggal beberapa puluh menit lagi dimulai. Namun penceramah utama dipastikan tidak akan hadir. Para panitia saling berpandangan dengan wajah panik. Tidak ada satupun yang siap menggantikan ulama besar tersebut. Sementara itu, di belakang masjid, Ahmad masih sibuk membakar ayam untuk hidangan para tamu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa beberapa menit lagi, takdir akan membawanya menuju sebuah mimbar yang selama bertahun-tahun selalu ia hindari. Suasana di ruang panitia Masjid Al-Hikmah berubah tegang. Beberapa menit yang lalu, kabar pembatalan kedatangan Kiai Hamdan membuat semua orang kehilangan semangat. Di luar, ratusan bahkan hampir 1000 jamaah telah memenuhi halaman masjid. Anak-anak duduk rapi bersama orang tua mereka, sementara para tamu dari desa tetangga terus berdatangan. Namun di dalam ruangan kecil itu, panitia saling berpandangan tanpa tahu harus berbuat apa. Kita tidak mungkin membatalkan acara, ujar ketua panitia sambil mengusap keringat di dahinya. Kalau acara dibatalkan, jamaah pasti kecewa. Bagaimana kalau kita mengundang ustaz dari desa sebelah? Usul seseorang. Sudah terlambat. Jaraknya hampir 1 jam perjalanan. Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun memiliki solusi.
Saat itulah Pak Haji Abdullah yang sejak tadi hanya diam akhirnya mengangkat tangan. Saya punya usul. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Bagaimana kalau yang mengisi ceramah adalah Ahmad? Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling memandang, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ahmad? Tanya ketua panitia. Iya. Pak Ahmad yang jualan ayam bakar itu. Pak Haji mengangguk mantap. Belum sempat beliau menjelaskan alasannya, terdengar suara tawa kecil dari sudut ruangan. Pak Haji sedang bercanda. Ya? Mana mungkin penjual ayam bakar mengisi ceramah maulid sebesar ini? Jamaah datang dari berbagai desa. Nanti mereka kecewa. Seorang panitia lain ikut menimpali. Kalau hanya ceramah biasa mungkin tidak masalah. Tapi ini acara besar. Pak Haji tetap tenang. Saya tidak sedang bercanda. Tapi beliau bukan ustaz. Siapa bilang? Ya, selama ini beliau hanya jualan ayam. Pak Haji menarik napas panjang. Saya memang tidak tahu seluruh latar belakang Ahmad. Tapi saya tahu satu hal. Apa itu? Orang yang mampu membaca kitab kuning tanpa harakat dengan lancar bukanlah orang sembarangan. Beberapa panitia mulai terdiam. Mereka pernah melihat Ahmad membawa kitab, tetapi tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Pak Haji melanjutkan. Selama bertahun-tahun saya memperhatikan beliau. Tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Akhlaknya baik. Ucapannya penuh hikmah. Dan setiap kali membaca kitab, bacaannya sangat fasih. Kalaupun benar begitu, kata seorang panitia, belum tentu beliau berani berbicara di depan banyak orang. Biarkan kita bertanya langsung. Semua akhirnya setuju. Di belakang masjid, Ahmad masih sibuk membalik ayam di atas bara api. Keringat membasahi dahinya. Asap mengepul memenuhi wajahnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa beberapa orang sedang berjalan menghampirinya. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ahmad segera meletakkan kipas bambunya. Ada apa, Pak? Pak Haji memandang Ahmad beberapa saat sebelum berbicara. Mat, kami membutuhkan bantuanmu. Silakan, kalau memang saya mampu. Penceramah kita berhalangan hadir. Innalillahi. Kami ingin engkau menggantikannya. Ahmad terdiam. Tangannya yang penuh arang seolah membeku. Saya? Iya. Ahmad langsung menggeleng. Maaf, Pak Haji. Saya tidak pantas. Kenapa? Masih banyak ustaz yang lebih layak. Semuanya sedang berada di luar kota atau sudah memiliki jadwal masing-masing. Ahmad kembali menggeleng. Saya hanya penjual ayam bakar. Pak Haji tersenyum lembut. Bagi masyarakat, mungkin begitu. Tapi di hadapan Allah, yang dinilai bukan pekerjaanmu. Ahmad tetap menolak dengan halus. Saya khawatir tidak mampu. Pak Haji kemudian memegang bahunya. Mat, saya pernah mendengar nasihat guruku. Jika suatu saat agama membutuhkan ilmumu, jangan sembunyikan karena takut dipuji. Sembunyikanlah dirimu, tetapi jangan sembunyikan ilmu yang bisa memberi manfaat. Kalimat itu membuat Ahmad terdiam. Ucapan tersebut mengingatkannya pada pesan gurunya di pesantren bertahun-tahun lalu. Kelak akan datang hari ketika masyarakat membutuhkan ilmumu. Jangan menolak jika itu demi menolong agama Allah. Hatinya mulai bergetar. Ia menundukkan kepala cukup lama. Lalu, bagaimana kalau saya salah? Pak Haji tersenyum. Kalau niatmu karena Allah, insya Allah akan membimbing lisanmu. Ahmad memejamkan mata sejenak. Dalam hati ia berdoa. Ya Allah, aku tidak menginginkan kemuliaan di hadapan manusia. Jika ini memang jalan yang engkau pilih, maka jagalah hatiku dari kesombongan. Beberapa detik kemudian ia membuka mata. Baiklah, Pak Haji. Wajah Pak Haji langsung berbinar. Alhamdulillah. Tapi saya punya satu syarat. Apa itu? Setelah acara selesai, jangan pernah memuji saya. Semua yang baik datang dari Allah. Pak Haji mengangguk sambil tersenyum haru. Insya Allah. Kabar bahwa pengisi ceramah diganti dengan Ahmad menyebar begitu cepat. Para jamaah mulai berbisik satu sama lain. Apa benar yang naik nanti penjual ayam bakar itu? Panitia kehabisan orang, ya? Kasihan, acara sebesar ini malah diisi orang yang tidak jelas.
Bahkan beberapa tamu dari luar desa mulai menunjukkan raut kecewa. Di sudut halaman, Dani dan Roni saling berpandangan. Serius? Pak Ahmad mau ceramah? Roni tertawa pelan. Jangan-jangan nanti ceramahnya tentang resep ayam bakar. Mereka tertawa bersama, tanpa menyadari bahwa beberapa langkah dari tempat mereka berdiri, Ahmad sedang berwudu dengan wajah tenang. Ia tidak memikirkan ejekan itu. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah satu hal. Bagaimana menyampaikan kebenaran dengan ikhlas tanpa sedikit pun berharap penghormatan dari manusia. Tak lama kemudian, pembawa acara berdiri di atas panggung dan memegang mikrofon. Hadirin yang dirahmati Allah, karena penceramah utama berhalangan hadir, maka ceramah malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad. Suasana seketika menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke arah seorang pria sederhana yang masih mengenakan baju putih polos dan sarung, berjalan perlahan menuju mimbar dengan langkah penuh ketenangan. Tak seorang pun menyangka bahwa beberapa menit lagi, seluruh isi masjid akan dibuat terdiam oleh ilmu yang selama ini tersembunyi di balik asap warung ayam bakar. Seluruh mata mengikuti langkah Ahmad menuju mimbar Masjid Al-Hikmah. Ia berjalan pelan dengan kepala sedikit tertunduk. Baju koko putih yang dikenakannya tampak sederhana. Sarung kotak-kotak yang melilit pinggangnya tidak berbeda dengan yang biasa dipakai jamaah lainnya. Bahkan di kedua telapak tangannya masih terlihat bekas arang yang belum sepenuhnya hilang meski telah dicuci. Pemandangan itu membuat sebagian jamaah saling berbisik. Itu benar penjual ayam bakar. Iya, yang warungnya di pinggir jalan. Kenapa panitia memilih dia? Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Di barisan belakang, terdengar tawa kecil. Semoga saja ceramahnya tidak membahas cara membakar ayam. Beberapa orang ikut terkekeh. Pak Haji Abdullah yang mendengar bisikan itu hanya mengelus dada. Ia berharap Allah menjaga hati semua orang malam itu. Ahmad menaiki anak tangga mimbar dengan perlahan. Sebelum duduk, ia menyalami ketua panitia dan pembawa acara, lalu menghadap jamaah. Ia tidak langsung berbicara. Ia menutup mata sejenak. Di dalam hatinya hanya ada doa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku mencari pujian manusia. Jadikan setiap kata yang keluar dari lisanku sebagai jalan hidayah. Jika ada kebaikan, semuanya berasal dari MU. Jika ada kekurangan, itu berasal dari diriku sendiri. Setelah mengucapkan, amin, dalam hati, Ahmad meraih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab jamaah, meski terdengar kurang bersemangat. Ahmad mengawali ceramah dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya tenang, jelas, dan tidak dibuat-buat. Kemudian, tanpa membuka buku sedikit pun, ia melantunkan ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat dengan tartil yang indah. Ye ayuhan ensuin halakum min zakari wa unwa ja'alkum syubawakab ilali taraf. Inna akramakum, indal hiatkum. Suasana masjid mulai berubah. Bacaan Ahmad begitu fasih. Tajwidnya rapi, mahraj hurufnya jelas, dan nadanya penuh kehusyukan. Beberapa jamaah yang tadi mengobrol mulai diam. Ahmad lalu membaca terjemahan ayat tersebut. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ia berhenti sejenak. Saudara-saudaraku, seringkali kita menghormati seseorang karena pakaiannya. Kadang kita menghargai orang karena jabatannya. Kadang pula kita memuliakan seseorang karena hartanya. Tetapi Allah tidak melihat semua itu. Masjid menjadi semakin sunyi. Ahmad melanjutkan dengan suara lembut. Boleh jadi seseorang yang setiap hari duduk di kantor belum tentu lebih mulia daripada tukang sapu. Boleh jadi seorang pedagang kecil lebih dekat kepada Allah daripada orang yang selalu ingin dipuji karena ilmunya. Boleh jadi seseorang yang pakaiannya penuh debu justru memiliki hati yang bersih. Kalimat-kalimat itu menusuk hati para jamaah. Dani yang duduk di barisan belakang mulai berhenti tersenyum. Roni yang sejak tadi menyandarkan tubuh ke tiang masjid kini mulai duduk tegak. Ahmad melanjutkan ceramahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, tetapi melihat hati dan amalnya. Setelah menjelaskan makna hadis tersebut, Ahmad mengutip pendapat Imam An-Nawawi tentang pentingnya menjaga keikhlasan.
Yang membuat jamaah semakin terkejut, Ahmad menyebutkan isi kitab dalam bahasa Arab tanpa melihat catatan sedikit pun. Lafalnya mengalir begitu saja. Kemudian ia menerjemahkan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa yang sederhana sehingga anak-anak hingga orang tua dapat memahaminya. Pak Haji Abdullah memejamkan mata. Air matanya mulai menetes. Inilah ilmu yang selama ini beliau sembunyikan, bisiknya. Di sisi lain, Ustaz Farid yang duduk di kursi tamu kehormatan mulai merasa dadanya bergetar. Ia baru menyadari bahwa orang yang selama ini dianggap hanya penjual ayam ternyata menguasai dalil Al-Quran, hadis, hingga penjelasan para ulama klasik dengan sangat mendalam. Ceramah terus berlanjut. Ahmad tidak pernah meninggikan suara. Ia tidak memukul mimbar. Ia tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Namun setiap kalimat yang keluar terasa menenangkan hati. Ilmu bukan untuk meninggikan diri. Ilmu adalah amanah. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Lihatlah padi. Ketika masih kosong, ia berdiri tegak. Tetapi ketika berisi, ia justru semakin merunduk. Seluruh jamaah terdiam. Tak terdengar lagi bisikan ataupun tawa. Yang terdengar hanyalah suara Ahmad yang mengalir penuh kelembutan. Di akhir ceramah, ia menatap seluruh jamaah dengan penuh kasih. Saudara-saudaraku, jika malam ini kita pulang membawa satu pelajaran saja, maka bawalah pelajaran ini. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata justru lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi orang yang setiap hari kita lewati tanpa kita hormati justru memiliki doa yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dan bisa jadi, kesombongan kita kepada sesama adalah penghalang datangnya rahmat Allah. Kalimat terakhir itu membuat banyak kepala tertunduk. Dani menelan ludah. Roni menggenggam kedua lututnya dengan wajah pucat. Mereka teringat semua ejekan yang pernah mereka lontarkan kepada Ahmad. Ceramah ditutup dengan doa yang panjang dan menyentuh. Tak sedikit jamaah yang mengusap air mata. Namun kejutan malam itu ternyata belum berakhir. Di antara tamu yang hadir, seorang pria berusia sekitar 60 tahun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya terlihat sangat terkejut sejak awal ceramah berlangsung. Ia terus menatap Ahmad tanpa berkedip. Seolah-olah ia baru saja menemukan seseorang yang telah lama dikenalnya. Dengan langkah tergesa-gesa, pria itu berjalan menuju depan mimbar. Lalu, di hadapan seluruh jamaah, ia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat seluruh isi masjid kembali dibuat terkejut. Maaf, apakah Anda benar-benar Ahmad, santri kesayangan Kiai Hashim dari pesantren Darul Hikmah? Suasana Masjid Al-Hikmah yang semula dipenuhi keheningan mendadak berubah. Seluruh jamaah menoleh ke arah pria berusia sekitar 60 tahun yang berdiri di depan mimbar. Wajahnya dipenuhi rasa haru, seakan baru saja menemukan seseorang yang telah lama ia cari. Ahmad yang masih berdiri di samping mimbar memandang pria itu dengan tenang. Beliau kembali bertanya, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Maaf, apakah benar Anda Ahmad bin Abdul Karim? Ahmad mengangguk pelan. Iya, Pak. Belum sempat Ahmad berkata lebih banyak, pria itu langsung mendekat. Tanpa ragu ia memeluk Ahmad dengan erat. Subhanallah, benar-benar engkau. Seluruh jamaah saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketua panitia segera menghampiri. Maaf, Bapak ini siapa? Pria itu melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Perkenalkan, nama saya Kiai Hasan. Saya adalah pengasuh pondok pesantren Al-Falah di kabupaten sebelah. Mendengar kata Kiai, suasana langsung berubah lebih serius. Beberapa tamu dari luar desa tampak mengenali sosok tersebut. Beliau Kiai Hasan, yang sering mengisi seminar nasional itu. Iya, beliau ulama yang sangat dihormati. Pak Haji Abdullah pun segera berdiri menyambut dengan penuh hormat. Kiai Hasan kembali menatap Ahmad sambil tersenyum. Sudah hampir 15 tahun kita tidak bertemu. Ahmad menundukkan kepala. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita. Kiai Hasan tersenyum semakin lebar. 15 tahun yang lalu, saya sering datang ke pesantren Darul Hikmah untuk mengajar kitab hadis. Beliau kemudian menghadap seluruh jamaah. Dan pemuda yang berdiri di hadapan kalian ini adalah salah satu santri terbaik yang pernah dimiliki pesantren itu. Ucapan tersebut membuat seluruh jamaah terdiam.
Dani membelalakan mata. Roni menelan ludah. Ustaz Farid yang duduk di kursi depan pun tampak tidak percaya. Kiai Hasan melanjutkan. Ahmad bukan santri biasa. Beliau menghabiskan 15 tahun menuntut ilmu di sana. Lulusannya sangat sedikit yang mampu bertahan selama itu. Beliau mempelajari tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nahwu, syaraf, balaghah, hingga berbagai kitab Qur'an yang dipelajari bertahun-tahun. Suasana masjid semakin sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Pak Haji Abdullah perlahan memejamkan mata. Ternyata firasatnya selama ini benar. Ahmad memang bukan orang biasa. Kiai Hasan kemudian tersenyum sambil mengenang masa lalu. Dulu, kalau para santri kesulitan memahami kitab, Kiai Hashim sering berkata, tanyakan kepada Ahmad. Beberapa jamaah mulai saling memandang. Mereka benar-benar tidak menyangka. Suatu ketika, lanjut Kiai Hasan, ada tamu dari Timur Tengah yang datang ke pesantren. Beliau berdialog menggunakan bahasa Arab dengan para santri. Banyak yang gugup. Tetapi Ahmad menjawab seluruh pertanyaan beliau dengan bahasa Arab yang fasih. Beberapa jamaah mulai terdengar mengucapkan istighfar. Inilah sebabnya saya langsung mengenali suaranya sejak awal ceramah. Air mata Kiai Hasan kembali jatuh. Namun yang paling saya kagumi bukan kecerdasannya. Beliau berhenti sejenak, melainkan akhlaknya. Selama belajar di pesantren, Ahmad selalu menjadi orang pertama yang membantu membersihkan masjid. Beliau tidak pernah berebut tampil, tidak pernah membanggakan ilmunya. Bahkan ketika dipuji, beliau selalu mengatakan bahwa semua itu hanyalah karunia Allah. Suasana menjadi semakin mengharukan. Ahmad sendiri hanya menundukkan kepala. Ia tampak tidak nyaman mendengar semua pujian itu. Pelan-pelan ia berkata, Kiai, mohon jangan berlebihan. Kiai Hasan tersenyum. Saya tidak sedang memujimu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Beliau kemudian menghadap jamaah sekali lagi. Tahukah kalian? Setelah lulus, Kiai Hashim pernah menawarkan Ahmad untuk menjadi pengajar tetap di pesantren. Namun beliau memilih pulang demi merawat ibunya yang sedang sakit dan membantu ayahnya berjualan ayam bakar. Kalimat itu membuat banyak jamaah terisak. Seorang ibu di barisan belakang mulai mengusap air matanya. Begitu pula beberapa bapak yang sejak tadi menundukkan kepala. Dani mulai merasa dadanya sesak. Selama ini ia berkali-kali mengejek Ahmad. Bahkan belum lama ini ia mengatakan bahwa Ahmad hanyalah penjual ayam bakar. Kini ia baru mengetahui bahwa orang yang dihina-hinanya justru memiliki ilmu yang jauh melampaui dirinya. Roni menggigit bibirnya. Rasa malu memenuhi seluruh hatinya. Sementara itu, Ustaz Farid menundukkan kepala dalam-dalam. Ia teringat ketika pernah bertanya kepada Ahmad tentang asal pesantrennya. Ahmad hanya menjawab singkat, pesantren biasa. Kini ia sadar, bukan karena Ahmad ingin merendahkan pesantrennya, melainkan karena beliau benar-benar menjaga dirinya dari sifat ria dan ingin dipuji. Pak Haji Abdullah menghampiri Ahmad. Mat. Ahmad segera mencium tangan beliau. Pak Haji justru menarik tangannya. Tidak, Mat. Beliau memegang kedua tangan Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Selama ini saya hanya menghormatimu sebagai orang saleh. Malam ini saya mengetahui bahwa Allah telah menitipkan ilmu yang begitu besar kepadamu. Ahmad tersenyum lembut. Pak Haji, jangan ubah cara Bapak memperlakukan saya. Mengapa? Saya tetap Ahmad yang setiap hari membakar ayam. Jawaban sederhana itu membuat hati seluruh jamaah bergetar. Mereka baru memahami arti tawadu yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki ilmu setinggi langit, tetapi tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Seseorang yang mampu berdiri di atas mimbar, tetapi lebih memilih berdiri di depan bara api demi mencari rezeki yang halal. Malam itu, rahasia yang disembunyikan Ahmad selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Bukan karena ia ingin dikenal. Bukan karena ia ingin dihormati. Melainkan karena Allah sendiri yang menghendaki agar kemuliaan ilmu tidak terus tersembunyi. Namun, bagi Ahmad, ujian sesungguhnya justru baru akan dimulai. Karena menjaga keikhlasan setelah dikenal manusia jauh lebih berat daripada menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Malam itu, setelah acara Maulid Nabi selesai, hampir tidak ada satupun jamaah yang langsung pulang. Halaman Masjid Al-Hikmah masih dipenuhi orang-orang yang membicarakan sosok Ahmad.
Nama yang selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai penjual ayam bakar, kini menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Namun berbeda dengan para jamaah yang masih larut dalam rasa kagum, Ahmad justru kembali ke belakang masjid. Di sana, piring-piring kotor masih menumpuk. Sisa bara api belum dipadamkan. Beberapa nampan bekas hidangan belum sempat dibersihkan. Tanpa berkata apa-apa, Ahmad mengambil ember berisi air. Ia mulai mencuci piring satu persatu. Seorang panitia yang melihatnya langsung berlari menghampiri. "Pak Ahmad, biar kami saja." Ahmad tersenyum. "Tidak apa-apa. Tadi saya ikut memasak. Sekarang saya ikut membereskan. Tapi Bapak adalah tamu kehormatan malam ini." Ahmad menggeleng pelan. "Tamu kehormatan hanya Rasulullah yang sedang kita peringati kelahirannya. Saya hanya orang yang diberi kesempatan berbagi sedikit ilmu." Ucapan itu membuat panitia terdiam. Tak lama kemudian, Dani dan Roni datang menghampiri dengan wajah penuh penyesalan. Keduanya berdiri beberapa langkah dari Ahmad tanpa berani mendekat. "Pak." Suara Dani terdengar lirih. Ahmad menoleh sambil tetap mencuci piring. "Iya." Dani menundukkan kepala. "Maafkan kami." Ahmad tersenyum. "Maaf untuk apa? Kami sering mengejek Bapak. Kami bilang Bapak cuma penjual ayam. Kami bahkan menertawakan Bapak sebelum ceramah tadi." Air mata Dani mulai menetes. Roni yang berdiri di sampingnya juga tidak mampu mengangkat wajahnya. "Kami benar-benar malu." Ahmad meletakkan piring yang sedang dicucinya. Ia mendekati kedua pemuda itu, lalu menepuk bahu mereka dengan lembut. "Kalau kalian benar-benar menyesal, maka jangan ulangi kepada orang lain." Mereka mengangguk pelan. "Ingatlah," lanjut Ahmad, "jangan pernah mengukur kemuliaan seseorang dari pekerjaannya. Yang bekerja di sawah belum tentu lebih rendah daripada yang bekerja di kantor. Yang berdagang di pasar belum tentu lebih sedikit ilmunya daripada yang berbicara di atas panggung. Allah melihat hati dan amal, bukan penampilan." Dani mengusap air matanya. "Terima kasih, Pak." Ahmad tersenyum. "Belajarlah menghormati semua orang. Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah." Beberapa hari setelah acara Maulid, kabar tentang Ahmad menyebar hingga ke desa-desa sekitar. Banyak orang mulai berdatangan ke warungnya. Sebagian ingin mencicipi ayam bakarnya. Sebagian lagi ingin bertemu dengan sosok yang ceramahnya menyentuh hati. Ada pula yang meminta Ahmad mengisi pengajian. Namun hampir semua permintaan itu dijawab dengan cara yang sama. "Kalau masih ada ustaz lain yang lebih layak, silakan undang beliau." Jawaban itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Suatu sore, Kiai Hasan kembali datang ke warung. Beliau membawa sebuah amplop. "Ini sedikit hadiah dari kami." Ahmad langsung menggeleng. "Maaf, Kiai. Saya tidak bisa menerimanya. Ini bukan bayaran ceramah." "Tetap saja, saya tidak ingin menerima." "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ahmad tersenyum. "Kalau Kiai berkenan, doakan saja agar saya tetap bisa menjaga hati." Kiai Hasan memandang Ahmad cukup lama. Kemudian beliau memeluknya. "Saya baru mengerti mengapa dulu Kiai Hashim sangat menyayangimu." Beberapa minggu kemudian, kehidupan Ahmad kembali seperti semula. Setiap pagi ia membuka warung, membakar ayam, melayani pelanggan, menutup warung ketika azan berkumandang, salat berjamaah, lalu membaca kitab kuning di serambi masjid. Bedanya, kini banyak anak muda yang menghampirinya. "Pak Ahmad, boleh kami belajar mengaji setelah maghrib?" Ahmad tersenyum. "Kalau kalian benar-benar ingin belajar, insya Allah saya siap menemani." Sejak saat itu, setiap malam selepas salat maghrib, serambi Masjid Al-Hikmah dipenuhi anak-anak dan para pemuda. Ahmad mengajarkan mereka membaca Al-Quran, dasar-dasar fikih, akhlak, dan pentingnya menjaga keikhlasan. Ia tidak pernah memasang papan bertuliskan, "Majelis Ustaz Ahmad." Ia tidak pernah meminta bayaran. Ia tidak pernah mengumumkan jadwal pengajiannya. Semua berjalan dengan sederhana. Sebagaimana sederhananya kehidupan yang selalu ia pilih. Suatu malam, Pak Haji Abdullah bertanya kepadanya, "Mat, mengapa sampai sekarang kamu tetap memilih berjualan ayam bakar? Bukankah sekarang banyak orang yang ingin menjadikanmu ustaz tetap di berbagai tempat?" Ahmad memandang bara api yang mulai meredup. Kemudian ia tersenyum. "Pak Haji." "Iya."
Dulu ayah saya mencari nafkah dengan membakar ayam agar saya bisa belajar di pesantren. Warung ini menjadi saksi perjuangan orang tua saya. Saya tidak ingin melupakan jasa mereka. Pak Haji mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Selain itu, lanjut Ahmad, berdakwah tidak harus selalu dari atas mimbar. Selama kita jujur dalam berdagang, ramah kepada pelanggan, menolong orang yang membutuhkan, dan menjaga salat, itu pun sudah menjadi dakwah. Pak Haji tersenyum haru. Malam itu beliau benar-benar memahami satu hal. Kemuliaan bukan terletak pada gelar, jabatan, ataupun pakaian. Kemuliaan lahir dari ilmu yang diamalkan, hati yang rendah, dan keikhlasan yang hanya mengharap ridha Allah. Sejak hari itu, tak ada lagi warga desa Sukamaju yang memanggil Ahmad dengan sebutan penjual ayam bakar untuk merendahkannya. Mereka mengenalnya sebagai seorang hamba Allah yang memilih hidup sederhana, meski memiliki ilmu yang luar biasa. Dan Ahmad tetap menjadi dirinya sendiri. Seorang penjaga warung ayam bakar yang setiap hari mencari rezeki halal, sambil mengajarkan kepada siapapun bahwa manusia tidak pernah berhak menilai kemuliaan seseorang hanya dari apa yang tampak di mata. Tamat. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak malam peringatan Maulid Nabi yang mengubah pandangan seluruh warga desa Sukamaju terhadap Ahmad. Warung ayam bakar Barokah kini semakin ramai. Namun kali ini, sebagian besar pelanggan datang bukan hanya untuk menikmati ayam bakarnya. Mereka ingin melihat langsung sosok yang selama bertahun-tahun menyembunyikan ilmunya. Pak Ahmad, benar Bapak lulusan pesantren Darul Hikmah? Pak Ahmad, boleh minta didoakan? Pak Ahmad, kapan mengisi pengajian lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu datang silih berganti. Ahmad selalu menjawab dengan senyum yang sama. Doakan saja saya tetap istiqomah. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya, tidak pernah membanggakan dirinya, apalagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Namun semakin ia merendah, semakin banyak orang yang menghormatinya. Suatu siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Seorang pria berpakaian rapi turun bersama 2 rekannya. Ia memperkenalkan diri sebagai pengurus sebuah yayasan dakwah di kota. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Setelah menikmati hidangan, pria itu langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Pak Ahmad, kami mendengar ceramah Bapak saat acara Maulid. Kami sangat terkesan. Ahmad hanya tersenyum. Itu semua karena pertolongan Allah. Kami ingin mengajak Bapak bergabung dengan yayasan kami. Maksudnya? Bapak akan menjadi penceramah tetap. Honor setiap kajian cukup besar. Kendaraan kami siapkan. Jadwal juga kami atur. Pria itu kemudian menyebutkan nominal honor yang nilainya jauh melebihi keuntungan Ahmad berjualan ayam bakar selama sebulan. Beberapa pelanggan yang mendengar pembicaraan itu saling berpandangan. Kalau saya jadi Pak Ahmad, pasti langsung menerima, bisik salah seorang. Namun Ahmad tetap tenang. Terima kasih atas kepercayaannya. Jadi Bapak bersedia? Ahmad menggeleng pelan. Maaf, untuk saat ini saya belum bisa. Ketiga tamu itu tampak terkejut. Apakah honornya kurang? Bukan karena itu. Lalu apa alasannya? Ahmad memandang ke arah warung kecil peninggalan ayahnya. Saya masih memiliki amanah menjaga warung ini. Pria itu mencoba membujuk. Tapi dengan kemampuan Bapak, jangkauan dakwah akan jauh lebih luas. Ahmad tersenyum. Dakwah bukan hanya di atas mimbar. Maksud Bapak? Ketika saya jujur berdagang, saya sedang berdakwah. Ketika saya tidak mengurangi timbangan, saya sedang berdakwah. Ketika saya menutup warung demi salat berjamaah, saya juga sedang berdakwah. Ketiga tamu itu terdiam. Mereka tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kalau suatu hari Allah menghendaki saya berdakwah lebih luas, saya akan menerimanya. Tetapi saya tidak ingin meninggalkan amanah hanya karena mengejar kemuliaan di mata manusia. Pria itu akhirnya mengangguk. Saya mengerti sekarang. Sebelum pulang, ia menyalami Ahmad dengan penuh hormat. Semoga Allah menjaga keikhlasan Bapak. Amin. Pada malam harinya, selepas salat Isya, serambi Masjid Al-Hikmah kembali dipenuhi anak-anak muda. Kini mereka datang bukan karena dipaksa orang tua, tetapi karena ingin belajar langsung kepada Ahmad. Dani dan Roni duduk di barisan paling depan. Keduanya tidak pernah lagi datang terlambat.
Mereka bahkan membantu menyiapkan tikar sebelum pengajian dimulai. Ahmad membuka pelajaran malam itu dengan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, apa yang paling berbahaya bagi orang yang berilmu? Beberapa santri muda menjawab bergantian. Kurang belajar. Lupa hafalan. Salah menyampaikan ilmu. Ahmad tersenyum. Itu semua bisa diperbaiki. Lalu apa yang paling berbahaya, Pak? Tanya Dani. Ahmad menjawab pelan. Merasa diri paling berilmu. Seluruh santri memperhatikan. Kesombongan adalah penyakit yang mampu menghancurkan pahala seseorang. Semakin banyak ilmu kita, seharusnya semakin banyak kita merasa belum tahu. Karena lautan ilmu Allah tidak akan pernah habis. Roni mengangkat tangan. Pak, bagaimana caranya agar hati tidak sombong? Ahmad tersenyum. Ingat asal kita. Kita semua diciptakan dari tanah. Dan suatu hari akan kembali ke dalam tanah. Suasana menjadi hening. Kalimat sederhana itu terasa sangat dalam. Selesai pengajian, Pak Haji Abdullah menghampiri Ahmad. Mat. Iya, Pak Haji. Saya bersyukur Allah membuka jalan agar masyarakat mengenal ilmumu. Ahmad menggeleng pelan. Saya justru takut, Pak. Takut apa? Takut hati ini berubah. Pak Haji tersenyum. Orang yang takut kehilangan keikhlasan biasanya sedang dijaga Allah. Ahmad menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia teringat pesan gurunya bertahun-tahun yang lalu. Menjadi terkenal bukanlah tujuan. Jika Allah membuatmu dikenal, jadikan itu sebagai amanah, bukan kebanggaan. Ahmad menarik napas panjang. Di dalam hatinya ia berdoa. Ya Allah, jangan biarkan manusia mengenalku lebih daripada Engkau mengenalku. Jika penghormatan mereka membuatku jauh dari MU, maka cabutlah penghormatan itu. Tetapi jika semua ini menjadi jalan hidayah bagi orang lain, kuatkanlah hatiku untuk tetap ikhlas. Di bawah langit desa Sukamaju yang tenang, doa itu meluncur dengan penuh kerendahan hati. Ahmad memahami bahwa ujian terbesar bukanlah saat diremehkan, melainkan ketika manusia mulai menghormati dan memujinya. Dan ia bertekad untuk tetap menjadi Ahmad yang sama, penjaga warung ayam bakar yang mencari rezeki halal, mengajarkan ilmu dengan ikhlas, dan selalu berharap ridha Allah semata. Kemuliaan sejati ada pada keikhlasan. 6 bulan telah berlalu sejak malam ketika Ahmad berdiri di atas mimbar Masjid Al-Hikmah menggantikan penceramah yang berhalangan hadir. Waktu terus berjalan, tetapi kenangan malam itu masih sering menjadi bahan pembicaraan warga desa Sukamaju. Yang paling mengejutkan, banyak orang justru bukan karena Ahmad kini dikenal sebagai orang berilmu, melainkan karena hidupnya sama sekali tidak berubah. Setiap pukul 6 pagi, warung ayam bakar Barokah sudah membuka pintunya. Ahmad tetap mengenakan celemek coklat yang mulai memudar warnanya. Tangannya masih sibuk mengoleskan bumbu ke setiap potong ayam, meniup bara api, lalu melayani pelanggan dengan senyum yang sama seperti dahulu. Tidak ada papan bertuliskan, warung milik Ustaz Ahmad. Tidak ada spanduk yang memajang foto dirinya. Tidak ada perubahan harga meskipun pelanggan semakin banyak. Semuanya tetap sederhana. Suatu pagi, seorang tamu dari luar kota datang bersama keluarganya. Ia sengaja menempuh perjalanan hampir 2 jam setelah mendengar kisah Ahmad dari media sosial. Begitu melihat Ahmad sedang membakar ayam, ia tampak terkejut. Pak, apakah benar Bapak yang beberapa waktu lalu mengisi ceramah di Masjid Al-Hikmah? Ahmad mengangguk sambil tersenyum. Insya Allah benar. Pria itu menggeleng takjub. Saya kira sekarang Bapak sudah menjadi pengasuh pesantren atau sering tampil di televisi. Ahmad tertawa kecil. Rezeki saya memang di sini. Tapi ilmu Bapak sangat tinggi. Ilmu itu amanah. Sayang kalau hanya dipakai berjualan ayam. Ahmad menghentikan sejenak pekerjaannya. Ia memandang pria itu dengan lembut. Menurut Bapak, siapa yang lebih membutuhkan dakwah? Pria itu tampak berpikir. Semua orang. Betul. Lalu, apakah hanya orang yang duduk di masjid yang berhak mendapat dakwah? Tentu tidak. Di warung ini saya bertemu sopir, petani, pedagang, pegawai, mahasiswa, bahkan orang yang mungkin sudah lama tidak masuk masjid. Pria itu mulai memahami maksud Ahmad. Saya bisa mengingatkan mereka tentang salat. Saya bisa menunjukkan bahwa berdagang juga harus jujur. Saya bisa berbagi kepada orang yang lapar.
Bukankah itu juga dakwah? Pria tersebut tersenyum sambil mengangguk. Ia akhirnya mengerti bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan di atas mimbar. Malam harinya, seperti biasa, serambi Masjid Al-Hikmah dipenuhi anak-anak dan para pemuda yang belajar kepada Ahmad. Jumlah mereka kini semakin banyak. Bahkan beberapa remaja dari desa tetangga rela datang dengan sepeda motor setiap malam hanya untuk mengikuti pengajian. Namun Ahmad tetap mengajar dengan cara yang sama. Tanpa pengeras suara, tanpa kursi khusus, tanpa meminta bayaran. Ia duduk di atas tikar bersama murid-muridnya. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari kitab-kitab dasar, lalu berdiskusi tentang akhlak dan kehidupan. Di sela-sela pelajaran, Dani bertanya, "Pak Ahmad, kalau dulu rahasia Bapak tidak terbongkar, apakah Bapak akan tetap berjualan ayam?" Ahmad tersenyum. "Insya Allah. Tidak menyesal." "Tidak." "Kenapa?" Karena bagi Ahmad, ukuran keberhasilan bukanlah dikenal banyak orang, melainkan ketika Allah menerima amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Kalau seluruh dunia mengenal kita, tetapi Allah murka, apa gunanya? Tetapi kalau seluruh dunia tidak mengenal kita, sementara Allah ridha, bukankah itu sudah lebih dari cukup? Semua santri terdiam. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi terasa menghunjam ke dalam hati. Beberapa hari kemudian, Pak Haji Abdullah mengumpulkan warga setelah salat Jumat. Beliau berdiri di depan mimbar dengan wajah penuh haru. "Saudara-saudaraku, dulu kita pernah melakukan kesalahan. Kita pernah menilai seseorang dari pekerjaannya. Kita pernah menganggap penjual ayam bakar hanyalah orang biasa. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita bahwa ilmu, ketakwaan, dan kemuliaan bisa bersembunyi di balik pakaian yang sederhana." Pak Haji menoleh ke arah Ahmad yang duduk di saf paling belakang. "Terima kasih, Mat. Karena engkau telah mengajarkan kepada kami arti tawadu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupanmu." Seluruh jamaah menoleh ke arah Ahmad. Namun Ahmad hanya tersenyum dan menundukkan kepala. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, pujian manusia hanyalah ujian yang harus dijaga. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Warung ayam bakar Barokah kembali dipenuhi pelanggan. Seperti biasa, Ahmad sedang membalik ayam di atas bara api ketika suara azan maghrib berkumandang. Tanpa ragu, ia meletakkan kipas bambunya. Ia menutup panggangan, memasang papan kecil yang sudah bertahun-tahun menempel di depan warung. Tutup sementara. Salat berjamaah. Insya Allah buka kembali setelah salat. Seorang pelanggan baru bertanya, "Pak, pembelinya masih banyak. Kenapa ditutup?" Sebelum Ahmad sempat menjawab, seorang pelanggan lama tersenyum. Karena bagi Pak Ahmad, rezeki datang dari Allah. Kalau Allah memanggil, tidak ada panggilan yang lebih penting. Ahmad hanya tersenyum. Ia mengambil peci putihnya, lalu berjalan menuju Masjid Al-Hikmah dengan langkah tenang. Langkah yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Langkah yang tidak berubah meski kini banyak orang mengenalnya. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah pelajaran besar. Bahwa kemuliaan bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak harta, atau seberapa terkenal nama seseorang. Kemuliaan sejati adalah ketika seseorang memiliki ilmu, mengamalkannya dengan ikhlas, mencari rezeki yang halal, serta tetap merendahkan hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Karena pada akhirnya, manusia hanya melihat pakaian dan pekerjaan. Tetapi Allah melihat hati, niat, dan amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Tamat.